Selamat pagi, kembali bersama saya Pascal Tetol dalam ruang refleksi. Susah ingat Tuhan, ingat teman. Senang lupa Tuhan, lupa teman. Basudara semua, zaman ini memang zaman edan. Sering kita menjadi bagian di dalamnya yang melakukan beberapa tindakan, akibatnya menyakitkan sahabat di samping kita, teristimewa Tuhan yang memberi kepada kita nafas kehidupan. Zaman ini, ketika kita mengalami sakit, penyakit, dikecewakan, pekerjaannya susah, kita membangun sungguh-sungguh kedekatan dengan teman-teman di samping kita, berdoa tiap saat kepada Tuhan, agar apa yang kita impikan sungguh-sungguh bisa terjadi. Seolah-olah kita macam paksa teman dan paksa Tuhan. Kalau kita tidak mendapatkannya, sering kita mulai menyalah-nyalahkan mereka. Tapi ketika kita mengalami berkat Tuhan, maka kita menjadi lupa teman dan lupa Tuhan. Kita ingin menikmati seorang diri, kita merasa seolah-olah itu adalah prestasi kita. Inilah yang kemudian membuat kita berjarak dengan banyak orang, dan secara perlahan kita mengalami kekosongan di dalam batin. Maka beriman itu sungguh-sungguh adalah kedekatan kita dengan Tuhan dan menjalankan perintahnya. Bukan kita beriman secara insani duniawi. Sering kedekatan-kedekatan duniawi menjauhkan kita, bahkan kita tidak lagi beriman. Walau di mulut kita menyatakan dengan penuh kebanggaan bahwa kita adalah seorang beriman. Apakah ciri-ciri dari seorang beriman itu? Apakah tampak hanya dengan berdoa di depan orang supaya orang melihat dan mengatakan orang ini orang baik? Sedangkan perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan, itu sungguh kita lalai mengikutinya. Karena itu saya menyebut kita beriman secara duniawi. Saatnya kita merefleksi diri dan melakukan sebuah reformasi di dalam diri kita. Paling tidak kita mulai beriman secara sesungguhnya, mengikuti kehendak Tuhan, segala perintahnya. Kita juga menjalankan perintahnya, dan perintahnya itu kebanyakan perintah yang membawa damai, membawa sukacita dalam situasi apapun. Apakah ketika kita mengalami tersakiti, kemudian kita tidak bisa membawa damai? Saya tertarik dengan kata-kata The Wounded Healer, penyembuh yang sendiri terluka. Justru dengan pengalaman dilukai tetapi tetap menginspirasi, tetap melakukan perbuatan baik, kita mendapatkan perkembangan kehidupan yang hebat. Di samping kita membawa sukacita dan damai, kita juga diutus untuk memperhatikan mereka yang sulit, yang susah, yang gagal akibat perbuatan-perbuatan orang lain. Kita tidak boleh ingat diri, karena sejatinya merekalah adalah wajah Allah yang tidak kelihatan. Dan kita mesti menemukan wajah Allah itu justru di dalam pelayanan kita kepada mereka. Dan tentu bukan cuma sekedar hanya omong-omong doang, tapi sejauh yang kita mampu, sesuai dengan kapasitas kita, kita mesti juga memberdayakan mereka yang lemah. Kalau kita tidak melakukan hal itu, kita hanya menjadi orang yang beriman kepada kelekatan-kelekatan duniawi, dan hidup kita menjadi kosong tanpa arah. Dan karena itu kita menjadi orang yang mematikan kebenaran-kebenaran Allah. Tuhan memberkati.